Saudaraku jamaah salat Id yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memulai pagi yang cerah ini dengan mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari anugerah dan nikmatnya turun kepada kita, meskipun setiap hari kita tidak pernah absen melakukan dosa dan kesalahan kepadanya. Setiap saat limpahan rezekinya dikucurkan kepada kita sehingga tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan kita. Meskipun pada saat yang sama kita terasa berat untuk beramal dan berinfak di jalannya. Setiap waktu belayan kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya senantiasa kita rasakan meskipun kita sering melalaikan perintah-perintahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat dan salam bersama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju risalah Allah, yakni dinul Islam. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran tapi juga memberikan ketauladanan yang paripurna kepada kita. Bagaimana menjadi hamba Allah yang taat, bagaimana menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi pejabat publik yang amanah, bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik. Saat ini kita menghadapi krisis keteladanan, saat kita kehilangan pemimpin yang layak dicontoh, saat kita tidak menemukan tokoh idola yang jadikan model. Nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad silam sebagai sangat relevan kita hadirkan di era kontemporer seperti sekarang ini. Kebesaran-Mu ya Allah melebihi segala yang agung. Kekuasaan-Mu mengatasi semua penguasa. Tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Tuhan yang mengetahui segala yang nampak dan yang tersembunyi, dan segala sesuatu yang terjadi di jagat ini adalah karena kehendaknya, dan mustahil sesuatu terjadi tanpa kodrat dan iradatnya. Ya Allah, pagi ini di tempat yang mulia ini hamba-Mu yang biasanya bercerai-berai kini berpadu memuji keagungan-Mu. Pagi ini hamba-Mu yang biasanya mengabaikan firman-Mu kembali bersimpu di hadapan-Mu. Pagi ini hamba-Mu yang biasa melupakan-Mu kembali ke pangkuan-Mu. Inilah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang terseret hawa nafsu, bergelimang dosa, yang kini tertunduk lemah, berserah diri kepada-Mu. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berakhirnya bulan Ramadan kemarin sore, maka berubahlah segenap suasana dan memunculkan dua perasaan sekaligus, yaitu sedih dan gembira. Kita sedih karena Ramadan telah begitu cepat berlalu, padahal belum banyak rasanya amal saleh yang kita lakukan, belum banyak sedekah yang kita berikan, belum banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan, dan belum banyak sujud yang kita kerjakan. Padahal tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang mulia ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa Ramadan dan Idul Fitri tahun depan malaikat maut tidak dapat datang menjemput kita? Siapa yang bisa memberikan kepastian bahwa ajal kita takkan tiba mendahului Ramadan dan Idul Fitri tahun yang akan datang? Marilah kita tengok ke kiri dan ke kanan kita. Mari kita periksa orang-orang yang kita cintai. Ayah kita, ibu kita, saudara kita, istri, suami, tetangga, sahabat dan handai tulang kita. Adakah di antara mereka yang tidak lagi berada di tengah-tengah kita? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali kepada Yang Maha Suci? Kemanakah ayah dan ibu yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak dan adik kita yang pada lebaran lalu masih berbagi kebahagiaan bersama kita? Kemana tetangga atau sahabat dekat yang dulu pernah memeluk kita dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu. Mereka telah mudik ke kampung halaman yang abadi, memenuhi panggilan-Mu, Ilahi ya Rabbi. Kita tidak tahu apakah Ramadan dan Idul Fitri kali ini merupakan Ramadan dan Idul Fitri kita yang terakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menghadapi yang namanya kematian.
Saudaraku, jamaah salat Id yang sama-sama memiliki kesempatan dan sama-sama berbahagia. Pada hari ini, semua kaum muslimin di seluruh penjuru bumi secara bergantian menurut waktu setempat mengagungkan dan membesarkan asma-Mu, asma Allah. Dari berbagai kelas dan golongan, status dan kedudukan yang kesemuanya disatukan dalam kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Alangkah indahnya pemandangan pagi ini. Betapa sejuknya Idul Fitri kali ini. Seluruh masjid telah penuh sesak, bahkan sebagian sudah memenuhi lapangan. Andai kata seluruh rida yang bertakbir hari ini benar-benar menyatakan takbir itu dengan penuh kesadaran bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak kuasa menjadikan dirinya untuk menjadi kaya, tidak kuasa menjadikan dirinya menjadi terhormat, tidak kuasa menjadikan dirinya untuk menjadi pandai, tidak kuasa untuk menentukan rezekinya kecuali kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu merasa khawatir atau merasa ketakutan menghadapi hari esok sampai mengorbankan pendidikan agama dalam rumah tangga kita. Tidak perlu ada yang khawatir menyongsong masa depan sambil mengejar dunia tanpa menghiraukan halal haram. Tidak perlu sakit, tidak perlu sakit hati karena jabatan orang. Tidak perlu ada yang dengki karena kekayaan orang. Tidak perlu ada yang cemburu karena kelebihan orang. Tidak perlu ada yang saling menjatuhkan, saling membenci dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak perlu ada penipuan dan penindasan, dan tidak perlu ada pemerasan dan penyelewengan, serta tidak perlu ada pertikaian yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian. Saudaraku, kesucian Idul Fitri adalah hasil godokan selama bulan Ramadan. Sehingga setelah memasuki tanggal 1 Syawal, jiwa kita telah suci bagaikan bayi yang baru lahir. Dengan demikian ia akan berusaha menutup mata terhadap kesalahan, kejelekan dan keburukan orang lain. Dia juga akan selalu mencari nilai positif dan memberi maaf, bahkan berbuat baik terhadap orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Sebab orang yang beri maaf kepada orang lain akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur yang ayat 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Saudaraku, setelah kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya pada bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan kemarin kita telah berusaha menerangi hati kita dengan cahaya iman dan amal saleh. Maka pada hari ini dengan rahmat Allah, insya Allah kita telah menjadi sosok-sosok baru yang bersih. Meski demikian, kita juga tidak boleh terlena dan merasa suci sejujurnya. Meskipun kita telah berpuasa sebulan penuh di siang hari Ramadan dan telah mengerjakan salat tarawih serta telah menghatamkan Al-Quran, telah berinfak dan bersedekah di setiap malamnya, dari hati yang paling dalam kita harus mengakui bahwa kita masih bisa merasakan noda-noda dosa terhadap sesama kita, noda dan kesalahan yang belum sempat kita perintahkan pintu maafnya kepada orang-orang di sekitar kita yang pernah kita sakiti dan kita lukai hatinya dan belum termaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suami atau istri kita, mereka juga merupakan sosok yang terdekat dengan kehidupan kita. Dia adalah sosok yang bersedia mendampingi kita selama hidup sampai ajal menjemput. Senang, susah, suka duka, pahit manis dan berbagai situasi dan kondisi. Tapi sekali lagi kita harus akui, justru mereka lah yang barangkali paling banyak kita sakiti dan lukai hatinya. Hak-hak mereka kerap kali kita kurangi, bahkan tidak kita berikan. Saling pengertian dan saling memahami untuk mengurangi kehidupan yang diharapkan dapat bersama-sama dilakukan. Justru kita yang lebih sering menuntutnya tanpa kita berusaha turut untuk mewujudkannya. Terhadap orang lain kita selalu menjaga tutur kata. Kita rela mengurangi hak kita. Kita berusaha sekuat tenaga agar hubungan dan keakraban selalu terjaga. Segera meminta maaf
Jika kita melakukan kesalahan dan kehilafan, semua itu kita lakukan agar hubungan dengan teman kita selalu terjaga dengan baik. Namun sebaliknya, kita seringkali meremehkan terjaganya keharmonisan dan kehangatan pergaulan dalam rumah tangga kita. Kita begitu gampangnya mengucapkan kata-kata yang pedas pada pasangan kita. Begitu gampangnya menimpakan kesalahan. Begitu acuh ketika pasangan kita mengeluh sakit. Jangankan menyeka tubuh mereka dengan air hangat, kita justru memberikan perintah yang bermacam-macam yang memaksa tubuhnya yang makin sakit dan tertati-tati bangkit mengikuti perintah kita demi untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Saudaraku, terhadap orang tua, bukankah kita sering menyakiti hati dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang kasar? Padahal orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup ini, terutama ibu kita. Adapun ibu kita, dia adalah wanita perkasa yang sangat berjasa dalam hidup kita. Bahkan ketika waktunya tiba, tidak ada yang mampu menandingi cinta yang pernah diberikannya. Ketika itu, mati pun akan dipertaruhkannya, asalkan generasi penerusnya itu bisa berlahir ke dunia. Rasa sakit pun sirna ketika mendengar tangisan pertama si buah hati. Tak peduli darah yang keringat dan keringat yang terus bercucuran. Detik itu, sebuah episode cinta baru saja terputar. Tak ada yang lebih membanggakan untuk dibincangkan selain anak. Tidak satu pun tema yang paling menarik untuk didiskusikan bersama rekan sekerja, teman sejawat, kerabat maupun keluarga, kecuali anak. Si kecil baru saja berucap "Ma". Segera ia mengangkat telepon untuk mengabarkan ke semua yang ada di daftar teleponnya. Saat baru pertama berdiri, ia pun berteriak histeris. Antara haru, bangga dan sedikit takut si anak terjatuh dan terluka. Hari pertama sekolah adalah saat pertama kali matanya menyaksikan langkah awal kesuksesan anaknya. Meskipun di saat yang sama, pikirannya terus menerawang dan bibirnya tidak lepas berdoa, berharap sang suami tidak terhenti rezekinya, agar langkah kaki si kecil itu tidak terhenti di tengah jalan. Demi anak, untuk anak menjadi alasan utama ketika ia berada di pasar berbelanja kebutuhan si kecil. Saat ia berada di pesta seorang kerabat atau keluarga dan membungkus beberapa potong makanan dalam tisu, ia selalu mengingat anaknya. Dalam setiap suapan nasinya, setiap gigitan kuenya, setiap kali hendak berbelanja baju untuknya, tak jarang ia urung membeli baju untuk dirinya sendiri dan berganti mengambil baju untuk anak. Padahal baru kemarin sore ia membelikan baju untuk si kecil. Meskipun terkadang ia harus berhutang, lagi-lagi atas satu alasan, demi anak. Di saat pusing pikiran mengatur keuangan yang serba terbatas, periksalah catatannya. Di kertas kecil itu tertulis beli susu anak, uang sekolah anak, nomor urut selanjutnya baru kebutuhan yang lain. Tapi jelas di situ kebutuhan anak senantiasa menjadi prioritasnya. Bahkan tak ada beras di rumah pun tak mengapa, asalkan susu si anak tetap terbeli. Takkan dibiarkan si anak menangis. Apapun yang akan dilakukan agar senyum dan tawa riangnya tetap terdengar. Ibu kita adalah guru teladan yang tidak pernah digaji, menjadi pembantu yang paling setia, menjadi pelayan yang sering terlupakan, dan menjadi pelindung yang siap memberikan nyawanya demi kelangsungan hidup anaknya. Sehingga sering kita melihat pemberitaan seorang ibu meninggal tertimpa runtuhan gedung dalam keadaan tertelungkup melindungi sang buah hatinya. Tatkala sang buah hati yang dulu sering ditimang, kini tumbuh menjadi manusia dewasa, manusia yang sudah mampu mengambil keputusan sendiri, manusia yang sudah mampu menjawab dengan ketus setiap ucapan wanita yang melahirkannya. Namun sang ibu hanya tersenyum, tak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya. Adapun sang ayah yang kalian anggap kurang perhatian, dan hanya ibu mula yang paling banyak peduli. Tahukah engkau wahai saudaraku, tahukah engkau wahai anak-anakku, sewaktu engkau masih kecil dan telah sering memberi, sewaktu engkau masih kecil
dan yang lebih sering memberi dongeng adalah ibumu. Namun tahukah engkau ketika engkau tertidur lelap, tatkala sang ayah baru pulang bekerja, ia akan langsung menanyakan keadaanmu. Apa yang sudah dilakukan buah hatinya selama ditinggalkan bekerja? Masih di alam keadaan letih, dengan gaya yang kaku yang menyentuh rambutmu, membelainya perlahan. Ia takut sentuhannya bisa membangunkan anaknya yang sangat ia cintai. Ingatkah engkau saat sang ayah mengajari buah hatinya naik sepeda? Saat itu sang ayah menganggap buah hatinya sudah bisa, dan ayah akan melepas roda bantu sepedamu. Ketika ibumu melarang, ia takut anaknya, anak kesayangannya akan jatuh dan terluka. Namun sadarkah engkau, ayahmu begitu yakin dengan kemampuanmu, dan sebagai gantinya ia akan berlari mengikuti kemana engkau mengayuh sepedamu. Ingatkah engkau saat engkau sakit batuk dan pilek, ayah yang selalu khawatir sehingga bicara dengan sedikit membentak karena engkau suka jajan sembarangan. Ayah memang berbeda dengan ibu yang memperhatikan dengan nasihat yang lembut. Namun tahukah engkau, saat itu ayah sangat mengkhawatirkan dirimu. Ingatkah engkau ketika engkau sudah menginjak usia dewasa, ketika engkau mulai menuntut pada ayahmu untuk mendapatkan izin keluar malam, dan saat itu ayahmu dengan tegas mengatakan tidak boleh. Tahukah engkau, ayahmu melakukan itu adalah untuk menjagamu, karena bagi ayahmu kau adalah sesuatu yang sangat luar biasa berharga. Dan ketika itu engkau marah kepada ayahmu dan masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu, dan yang datang mengetuk pintu dan membujukmu agar tidak marah adalah ibumu. Tetapi tahukah engkau bahwa pada saat itu ayah berusaha memejamkan mata untuk menahan gejolak hatinya. Sebenarnya ia ingin mengikuti keinginanmu, namun sekali lagi dia harus menjagamu karena kamu adalah harapannya. Saudaraku, ingatkah engkau saat engkau sudah ingin melanjutkan kuliah atau ingin bekerja, ayah dengan senyumnya yang khas akan mendukung semua keinginanmu, karena dia yakin sekarang anaknya sudah dewasa dan sudah mampu menentukan nasibnya. Ingatkah engkau saat engkau akan pergi kuliah atau kerja di kota lain, ayah akan melepasmu dengan wajah yang dipaksakan setenang dan setegar mungkin. Demi untuk menguatkan hati buah hatinya, ayah hanya tersenyum sambil memberi nasihat yang singkat, hati-hati, hanya itu kalimatnya. Padahal tahukah engkau, gemuruh yang ada di dadanya, ingin rasanya ia menangis dan memelukmu erat-erat, sama seperti yang dilakukan ibumu kepadamu. Tapi sang ayah lakukan hanya berusaha melihat ke arah lain sambil mengusap air mata yang menetes di sudut matanya. Kemudian menepuk pundakmu dan kembali berpesan, jaga diri baik-baik. Saudaraku, ketika saatnya tiba, engkau sudah mendapatkan pasangan hidupmu. Saat ayahmu melihat engkau duduk di panggung pelaminan bersama kekasih pilihanmu, ayah akan tersenyum bahagia. Tahukah engkau saat itu ayahmu akan berjalan ke belakang panggung. Saat itu sang ayah menangis. Ayah menangis sangat bahagia. Kemudian dia berdoa, ya Allah, tugasku telah selesai dengan baik. Si kecilku yang lucu dan kucintai telah menjadi seorang yang luar biasa. Bahagiakan ia bersama pasangannya, ya Allah. Selain itu, ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk, dengan rambut yang sudah semakin menipis dan memutih, dengan badan yang sudah mulai membungkuk karena termakan usia, dan hanya berdiri menantimu dengan tangan yang dikembangkan disertai dengan senyum yang menampakkan barisan gigi-gigi yang sudah tidak utuh lagi. Dia ayah kita, imam dalam rumah tangga, lelaki yang suka berteriak karena ulah kita. Dia adalah salah satu dari dua sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri juga tidak harus dirayakan dengan pakaian-pakaian baru, pesta untuk memamerkan kekayaan dan kemewahan seseorang. Tetapi Idul Fitri juga harus mengingatkan kita akan saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang kurang beruntung, dengan pakaian yang kumal, bercorak warna, tambalan yang perutnya
yang perutnya merindukan kelezatan makanan dan minuman, juga kepada anak-anak yatim piatu serta fakir miskin yang mendapatkan uluran tangan dari kita semua. Dan pada saat ini, pada hari ini pula, jangan sampai ada umat Islam yang tidak makan, tidak minum, dan tidak berpakaian. Jadi pantas kaki jika saat ini kita tertawa bergembira berkumpul dengan keluarga dan kerabat, sementara tidak menutup kemungkinan di sudut gang seorang anak kecil dengan pakaian yang sudah lusuh dan tidak jelas lagi warnanya, duduk berjalan menyeret kaki tanpa alas sambil memperhatikan rombongan anak-anak sebayanya yang asik bermain dengan pakaian-pakaian yang baru. Saudaraku, hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya yang penuh harapan saling memaafkan agar terjelma rasa saling membela, membantu dalam meringankan beban hidup sehingga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang muda hormat kepada yang tua kasih sayang kepada yang muda. Kalau sebelum puasa boleh jadi banyak kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan terhadap tetangga, famili ataupun masyarakat, maka setelah hari raya ini bersama kita perbaiki kembali dengan jalan yang benar. Oleh karena itulah hari raya ini jangan kita nodai dengan acara hura-hura, poya-poya maupun perbuatan yang tidak bermoral. Dan hendaknya kita jaga kesucian kita agar kita bisa kembali kepada fitrah seperti pada waktu kita dilahirkan. Saudaraku, mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa dan memunajat kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Ya Allah, Engkau saksikan kami duduk bersimpu di dalam rumah-Mu yang Engkau muliakan ini. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami samakan diri kami di antara kami, karena kami semua adalah hamba-Mu yang akan menghadap memohon ampunan-Mu dari segala kesalahan dan kehilafan. Kami mohon Engkau memberi petunjuk jalan agar kami tidak menyimpang dari jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil, di mana mereka tidak pernah mengeluh ketika kami menangis, mengganggu tidurnya di malam hari. Mereka mengganti pakaian kami yang basah dengan pakaian yang kering. Kemudian mereka dengan sabar memeluk, mendekap tubuh mungil kami sambil berharap, memohon semoga kami bisa menjadi anak yang berguna. Namun belum sempat mereka melihat keberhasilan kami ya Allah, belum sempat kami membalasnya, Engkau telah memanggil mereka. Ya Allah, kami telah banyak berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Ya Allah, jadikanlah iman kami sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar ketulusan dan kasih sayang. Dan jadikanlah perbedaan faham di antara kami sebagai rahmat, serta jauhkanlah kami dari hati yang tidak dapat husuk, mata yang tidak dapat mengeluarkan air mata ketika mengingat dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Kabir, hiasilah hati kami dengan makna